Aduh, harga LPG naik. Ampun, ini pasti Menteri Keuangan di rumah nih udah. Bukannya Menteri Keuangan di rumah kamu? Enggak, biar istri saja. Oh gitu. Saya yang mencari, tapi kemudian saya berikan wewenang kepada dia untuk mengatur urusan rumah tangganya. Sudah minta kenaikan ya? Kayaknya seperti itu. Saya tadinya pikir ini bercanda aja, biasa awal tahun kan. Kadang-kadang, ayo dong naikin dong uang bulanan gitu. Tapi ternyata memang ada alasannya, LPG naik. Iya, LPG naik ini kan cuma yang ini kan, yang biru, yang tangki biru kan. Berarti kalau misalnya yang bisnis-bisnis kecil, misalnya bakso di tengah jalan, itu berarti nggak akan terlalu keberatan begitu. Dan naiknya cukup tinggi loh teman-teman. Jadi berapa ya? Kalau kemarin itu kan kalau misalnya kita beli tabung yang biru itu berapa? 12 kilo ya? 12 kilo toh? 12 kilo. Itu tuh sekitar 70 ribuan. Sekarang tuh lebih dari 100 ribu. 110-an, 117 kalau nggak salah, 117 ribu. Jadi kenaikannya lebih dari 30-an% nih. Nah, 30% juga mungkin dialokasikan untuk biaya ini ya, Adrian, belanja-belanja bulanan. Iya, tapi saya sempat baca-baca. Jadi memang katanya Pertamina mengambil tindakan seperti itu karena yang pertama jelas ada lemahnya nilai tukar rupiah kita. Ya kan, kemudian juga harga LPG di pasaran dunia ini. Jadi akhirnya kita harus menyesuaikan. Karena selama ini Pertamina tuh udah menanggung kerugian begitu besar. Plus walaupun dengan adanya kenaikan, Pertamina itu katanya tetap akan menanggung kerugian. Bahkan kerugian yang ditanggung Pertamina khusus untuk LPG ini itu dalam 6 tahun terakhir sudah 22 triliun. Wow. Oh ya. Ya, jadi kita punya kontribusi juga 6 sih. tahun terakhir ya? 6 tahun terakhir. Betul, karena tahun kemarin 2013 itu Pertamina rugi 7 triliun kalau tidak salah. 1 tahun tuh kan? 1 tahun. Ya. Oke, tapi baik-baik saja lah ya untuk kita. 117 ribu berarti bisa untuk berapa lama sih biasanya, Adrian? Itu biasanya pemakaian kalau konsumsi normal 1 sampai 1,5 bulan. Oh, lumayan lah ya. Tapi tergantung ini juga, Shanas, tergantung apakah orang ini suka masak atau tidak. Ya. Oh, kalau Marisa memakai sebesar itu? Saya sih pakai bisa, iya betul Adrian, mungkin sekitar satu bulan, 1,5 bulan. Apalagi akhir-akhir ini kan sayangnya belum sempat atau belum terlalu sering masak, jadi mungkin lebih lama gitu. Tapi untungnya biaya kemarin itu kenaikan untuk LPG tercover dengan ada informasi yang saya mau sampaikan. Karena kemarin investasi saya ada peningkatan luar biasa di awal tahun. Ada Kan apa saya suka ini? investasi saham. Jadi kemarin kan pembukaan pertama pasar modal. Pantesan sumringah. Sumringah, kamu lihat dong. Ini saya pakai hari ini warna yang berbeda, warna pink sesuai dengan semangat saya pagi hari ini. Pertanyaannya kita mau ditraktir di mana? Sudah pasti minimal, kan saya ada janji. Besok kan saya mau ke Bandung. Pokoknya Senin udah pasti ada kuliner di sini deh. Oleh-oleh ya. Jadi maksud saya adalah Kamis pagi kemarin Wakil Presiden membuka bursa perdagangan saham dalam negeri di tahun 2014. Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimis untuk memasuki tahun politik, para investor tetap akan menanamkan modalnya di Indonesia. Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2014. Kamis pagi, Wakil Presiden Budiono membuka perdagangan saham 2014 di lobi Bursa Efek Indonesia Jakarta Kamis pagi. Sejumlah menteri dan kepala lembaga negara turut hadir dalam pembukaan pasar saham tahunan ini. Budiono memaparkan para pelaku pasar modal di Indonesia akan menghadapi banyak tantangan jelang dan pasca pemilu tahun ini. Namun mantan Gubernur Bank Indonesia ini yakin pesta demokrasi akan berjalan lancar. Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap perekonomian di tanah air. 14 ini, kalau semuanya berjalan baik, itu akan terbentuk apa yang saya sebut sebagai political capital yang sangat signifikan. Sikap optimis juga diperlihatkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Ia menilai investor akan tetap menanamkan modalnya di Indonesia meski dalam beberapa bulan ke depan pemilu diselenggarakan. Kita pemilu sudah beberapa kali sukses, jadi ada semacam disengage antara politik dan ekonomi. Ya politiknya berjalan terus ya, suksesi akan berjalan, investasi juga tetap berjalan. Buktinya Jepang menetapkan investasinya di 2013 dan 2014 sebagai nomor 1 di Indonesia. Harga minyak dunia, bahan makanan domestik dan internasional akan banyak mempengaruhi perdagangan saham dalam negeri. Namun proyek-proyek infrastruktur yang mampu menyokong pertumbuhan pasar modal seperti bandara dan pelabuhan ditargetkan selesai tahun ini. Sehingga pemerintah menilai secara keseluruhan perdagangan saham dan perekonomian dalam negeri akan tumbuh positif di tahun 2014. Oli Aulia, April Hasibuan melaporkan untuk NET.